Ya, Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan berupaya mengurangi tenaga kerja asing asal China di Indonesia. Saat ini TKA asal negeri tirai bambu bekerja di sejumlah proyek di tanah air seperti di kawasan industri Morowali. Meski menuai kontroversi, namun pemerintah tetap mengizinkan keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia. Pasalnya terdapat aturan yang memperbolehkan perekrutan tenaga kerja asing di Indonesia. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan berupaya mengurangi tenaga kerja asing asal China di Indonesia. Saat ini TKA asal negeri tirai bambu bekerja di sejumlah proyek di tanah air seperti di kawasan industri Morowali. Luhut mengklaim jumlah tenaga kerja asal Tiongkok di kawasan industri Morowali saat ini jauh lebih sedikit dibanding tenaga kerja Indonesia. Dari total 50.000 pekerja, 3.500 diantaranya berkeluarga negaraan China, sedangkan sisanya adalah pekerja lokal. Menurut Luhut, tenaga kerja asal Tiongkok masih dibutuhkan karena China menanamkan modal di berbagai kawasan industri di Indonesia. Dengan begitu, tenaga kerja asing akan bertugas melakukan transfer teknologi dan mengawasi jalannya investasi. Di sisi lain, Luhut mengakui berbagai pihak yang mempertanyakan alasan pemerintah banyak menggandeng Tiongkok sebagai mitra bisnis dan investasi. Luhut beralasan Tiongkok lebih maju dalam hal teknologi. Negara itu pun tak keberatan membagikan kemampuan teknologinya kepada Indonesia. Luhut memastikan kerjasama Indonesia dan Tiongkok menguntungkan dua negara. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, di Marga Review kali ini kita akan bahas topik yang menarik mengukur urgensi keberadaan TKA di Indonesia. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Said Iqbal, Presiden KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan juga ada Ibu Esther Sri Astuti yang merupakan ekonom indef. Kita akan langsung sapa saja. Selamat pagi, Pak Said. Selamat pagi, Bu Esther. Mas David dan pemirsa IDX. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Said, topik kita menarik, Pak, mengukur urgensi keberadaan TKA di Indonesia. Mengawali perbincangan, Pak Said, bagaimana Serikat Pekerja melihat keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia sampai sejauh ini? Tenaga kerja asing atau TKA itu sudah ada semenjak keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dengan keluarnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing PMA pada waktu itu. Polisi pertama ya, zaman Pak Harto. Skill workers, pekerja-pekerja yang berketerampilan yang memang keahliannya dibutuhkan ketika investasi asing masuk ke Indonesia. Misal ahli hukum internasional, ahli akuntansi internasional, ahli yang membutuhkan skill tinggi di dalam proses produksi maupun pengawasan di bawah laut, dan hal-hal lain yang sifatnya adalah skill workers. Yang jadi persoalan saat ini atau katakanlah 4 tahun terakhir ini adalah yang disorot TKA atau tenaga kerja asing yang unskilled workers, kita sebut buruh kasar. Yang lebih detail lagi kalau boleh saya katakan adalah buruh kasar Cina, TKA Cina. Karena selama ini TKA atau investasi dari Korea, Jepang, Eropa, Amerika, Singapura dan negara-negara lain, ketika dia masuk investasinya, modalnya ke Indonesia, tidak menyertakan tenaga kerja asing yang unskilled atau buruh kasarnya. Tapi khusus investasi Cina dalam 4 tahun terakhir ini, bahkan 5 tahun terakhir, kita memang menyoroti karena datangnya bersamaan dengan unskilled workers atau tenaga kerja asing yang buruh kasar, yang tidak berketerampilan. Itu jadi masalah. Karena ada kebijakan obor ya daripada pemerintah Cina berkenaan dengan investasi. Kalau TKA yang dirilis oleh Kementerian Tenaga Kerja, itu TKA yang skilled workers, legal, dan memang dibolehkan oleh undang-undang. Itu nggak ada masalah. Yang jelas seorang kan unskilled workers-nya, buruh kasarnya. Misal di Meikarta, masa tukang batu dari Cina, kan TV One menyorot waktu itu. Ada bukti. Kemudian saya ulang-ulang sampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja dari zaman Pak Hanif, di Pulau Gadung lah, 3 perusahaan baja, itu supir forklift-nya itu TKA Cina, buruh kasar Cina. Masa orang Indonesia nggak bisa jadi tukang batu, nggak bisa jadi supir forklift, atau di Morowali, di proses-proses produksi yang bisa dikerjakan oleh orang lokal, atau di Pandeglang. DPR waktu itu, Pak Hari Hamzah, Wakil Ketua DPR pada waktu itu, menemukan
yaitu proses konstruksi, pembangunan tukang batu, kemudian supir-supir truknya, di kalau nggak salah pabrik semen ya, kalau nggak salah, itu juga adalah orang TKA Cina. Kita lihat di Papua, di Aceh, hampir merata. Memang yang jadi sorotan di Morowali, karena itu kan pabrik nikel yang sangat besar sekali investasinya. Jadi yang jadi persoalan adalah unskilled workers. Nah, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sebenarnya memproteksi bagaimana cara pemerintah menseleksi agar unskilled workers atau buruh kasar itu tidak masuk ke Indonesia untuk bekerja. Karena kedatangan buruh kasar ini mengancam lapangan kerja daripada pekerja lokal. Buat apa investasi? Kan investasi salah satunya adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Yeah. Pertumbuhan ekonomi kan hanya dua, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran. Artinya kalau dia mengurangi angka pengangguran, pekerja lokal yang diserap. Pertama di tingkat unskilled workers, buruh kasar. Nah, investasi Cina, TKA Cina, buruh kasar telah masuk ke Indonesia. Itu yang jadi persoalan. Baik, sebenarnya tidak dipermasalahkan, tapi lebih kepada tenaga-tenaga khusus begitu Pak Said Iqbal. Sementara untuk tenaga buruh kasar yang sebenarnya bisa dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia, ini seharusnya tidak diberlakukan sampai sejauh ini begitu. Baik, saya ke Bu Esther terlebih dahulu. Bu Esther, bagaimana Anda melihat urgensi keberadaan TKA di Indonesia, Bu Esther, dan juga penjelasan dari Pak Said Iqbal tadi, Bu? Ya, saya sepakat dengan Pak Said ya, karena kalau kita lihat proporsi tenaga kerja asing yang masuk di Indonesia itu adalah kelompok usia muda dan berpendidikan rendah gitu ya, artinya diploma ke bawah. Nah, sementara kita tahu bahwa struktur tenaga kerja lokal itu 13% berpendidikan tinggi. Artinya sekitar 77% tenaga kerja lokal itu sudah mampu gitu ya, menyediakan siap untuk bekerja di negeri sendiri gitu. Kenapa masih isi dengan tenaga kerja asing gitu ya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan ya. Demikian, Mas. Baik. Dalam hal investasi, Ibu Esther, kalau kita tempatkan di sini adalah investor asal China berinvestasi di Indonesia begitu. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka juga membawa beberapa tenaga kerja mereka, dalam hal ini tenaga ahli. Dengan berinvestasi di Indonesia tentu berdampak kepada ekonomi di Indonesia sendiri, Bu Esther. Ada semacam kesepakatan tidak atau kelonggaran tidak Anda melihat di sini? Pemerintah atau investor China mau berinvestasi di Indonesia dengan mensyaratkan juga mereka membawa beberapa tenaga kerjanya melebihi dari aturan yang sudah ditetapkan, Ibu Esther. Nah, itu yang harus ditolak gitu ya. Kenapa saya katakan harus ditolak? Karena di negara luar pun ya, katakanlah Malaysia, Thailand, kemudian China sendiri, mereka punya grand design ya. Jadi grand design pada awal pabrik itu berdiri, katakanlah tenaga kerja asing itu katakanlah 40% gitu ya. Kemudian secara degradasi tahun demi tahun harus turun gitu ya. Proporsi tenaga kerja asing terhadap tenaga kerja lokal itu harus turun. Artinya tenaga kerja lokal harus meningkat jumlahnya gitu. Nah, itu yang tidak terjadi di Indonesia. Saya sudah melakukan riset ya, hal ini di Thailand, Malaysia, Singapura, kemudian komparasi dengan Indonesia dan Cina. Di Indonesia tidak ada grand design untuk melakukan alih teknologi maupun alih pengetahuan. Nah, itu ada PP ya, tetapi implementasinya itu tidak ada yang memonitor. Itu sayangnya begitu. Sementara di Malaysia mereka sangat rigid sekali gitu. Tahun demi tahun dipantau. Jadi saya tidak heran, misalnya Cina, ada investor datang bangun pabrik, katakanlah Yamaha gitu ya, atau yang lainnya, itu bisa orang Cina mendirikan pabrik motor Cina yang notabene persis ya, dia copy itu. Berarti di situ, di Cina, ada proses transfer teknologi, transfer knowledge gitu. Itu tidak terjadi di Indonesia gitu. Nah, itu yang harus dievaluasi lagi.
Demikian, Mas. Baik, saya balik lagi ke Pak Said Iqbal. Pak Said, bagaimana KSPI melihat sampai sejauh ini, Pak, dengan mendatangkan tenaga kerja asing diharapkan transfer knowledge begitu, pengalaman, ilmu pengetahuan. Apakah dari pandangan KSPI ini sudah berjalan sesuai dengan semestinya, Pak Said, sampai sejauh ini? Atau justru tidak berjalan di lapangan, Pak? Ketika kita menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bukan Omnibus Law ya, Undang-Undang Cipta Kerja, itu para investor di luar Cina, ya, mereka melakukan transfer of knowledge. Saya bekerja di perusahaan Jepang, multinational company. Kami membuat sederhana aja SOP, ya, Standard of Prosedur, ya, prosedur operasi, itu diterjemahkan. Dikirim dulu ke Jepang 6 bulan, menerjemahkan SOP dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Jadi kita memahami. Terjadi transfer of knowledge, yaitu perpindahan pengetahuan waktu bekerja. Nah, saat bekerja kita juga diajarkan bagaimana maintenance-nya, bagaimana repair-nya, bagaimana mendatangkan mesin-mesin baru, kemudian kita diajarkan manual book-nya. Itu transfer of technology. Jadi kalau saya nggak salah, 5 tahun kemudian, setiap manajer harus orang Indonesia. Setiap operator itu sudah SOP-nya tidak lagi boleh bahasa Jepang dalam beberapa bulan. Nah, karena di Undang-Undang Nomor 13 jelas, di turunan PP-nya, kemudian di turunan Permenakernya, salah satunya adalah bisa berbahasa Indonesia, TKA. Itu wajib. Dengan bahasa itulah terjadi transfer of knowledge. Gimana mungkin transfer of knowledge kalau nggak ada bahasa? Coba TKW kita lah, TKW loh. Pergi ke Arab Saudi sana, ke Timur Tengah. Suruh belajar bahasa Arab kan? Pergi ke Taiwan, suruh belajar bahasa Cina. Kalau transfer of knowledge atau instruction of job, instruksi kerja itu hanya bisa dengan bahasa. Oleh karena itu, peraturan pemerintah pada waktu itu, Kepres juga termasuk Kepresnya, mengatur kemampuan berbahasa Indonesia, memahami budaya lokal. Nah itu jalan. Tapi kenapa kemudian Omnibus Law, bahkan Kepres dan PP mengalami perubahan hanya untuk mengadopsi masuknya investasi Cina? Apa ujung-ujungnya? Kita setuju ya investasi. Jangan dibilang nggak setuju investasi, kita setuju investasi. Investasi, government expenditure, konsumsi, dan net ekspor kan penyumbang daripada pertumbuhan ekonomi atau PDB, kita setuju. Yang kita nggak setuju proses ketika investasi datang mengancam pekerja lokal. Nah, Cina mensyaratkan itu sepertinya. Cuma pemerintah nggak pernah mau mengakui, yaitu tentang misal tiba-tiba Kepres dan PP-nya dirubah, kemampuan berbahasa Indonesia dihilangkan. Nah itu kayak misal disebut Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lain di Eropa, bahkan di Jepang ketat ya. Kalau kita mau bekerja TKA di Eropa, oh nggak sembarangan. Di Jerman, kita suruh belajar dulu 2 tahun bahasa Jerman. Gitu loh. Jadi bahasa itu menjadi penting. Transfer of knowledge dan transfer of technology dimulai dengan bahasa. Baik. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 13, itu juga yang menjadi penting. Kenapa kita wajib transfer of knowledge, transfer teknologi, dan supaya tidak ada unskilled workers atau buruh kasar masuk ke Indonesia adalah wajib TKA itu mendapat surat izin tertulis. Saya ulangi, wajib mendapatkan surat izin tertulis dari menteri sebelum mendapatkan kitas dan intak, semacam surat izin tempat tinggal dan bekerja itu. Dia harus izin tertulis menteri. Jadi TKA nggak bisa masuk ke Indonesia ketika belum ada izin tertulis menteri. Nah, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus itu. Cukup dikatakan si pengguna TKA dia memberitahu kepada pemerintah bahwa RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing adalah ini, jumlahnya sekian, nama-namanya sekian. Terus kontrol bahwa dia skill atau unskilled workers di mana? Ini bahaya benar ini. Amerika aja tidak seliberal ini. Indonesia terlalu liberal. Dan itu bisa mengancam pertahanan negara loh. Ingat, tenaga kerja bisa menjadi kedok daripada untuk mencuri teknologi dan sumber kekayaan alam dengan sistem teknologi satelit. Itu harus menjadi penting bagi kita. Baik, Pak Said ditahan dulu, Ibu Esther, kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan